mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati, ini memiliki hak yang sama dalam beribadah. Beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 2. Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Jari, Kejati, FKUB misalnya, apakah tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah? Hati-hati loh, konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir, sesusah itukah orang yang akan beribadah? Sedih kalau kita mendengar. Menutup Imlek Fair. Wali Kota Susanti seperti tidak mengerti bahwa tahun baru Imlek itu adalah hari besar nasional. Sudah diputuskan oleh negara. Artinya Wali Kota Susanti itu melawan keputusan negara. Saya mohonlah kepada Gubernur Sumatera Utara, Pak Edi Rahmayadi, kemudian Pak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, jangan dibiarkanlah kepala daerah seperti ini. Ini merusak keindonesiaan kita. Teman-teman dari Tionghoa mungkin diam tidak berdaya, tapi mereka protes. Apa salahnya sih ada Imlek Fair? Dulu setiap mau lebaran juga ada lebaran fair kok. Kenapa nggak dilarang? Berani nggak Susanti Dewayani ini melarang lebaran fair? Kalau Anda tidak berani berarti Anda tidak fair, tidak adil. Kenapa yang Imlek dilarang, Imlek fair tidak boleh, tapi lebaran fair boleh? Apa bedanya? Jujur saya protes kepada Wali Kota Susanti Dewayani. Anda seorang dokter, Anda seorang intelektual, Anda berjilbab, seharusnya mempunyai pandangan yang sangat luas dalam memandang toleransi. Kalau ada orang Cina ingin merayakan tahun barunya, suka-suka Anda rayakan, yang penting jangan mengganggu umat Islam. Anda, hai orang Cina, kalaupun nanti tahun baru Hijriah, ini ada gebiar tahun baru Hijriah, Anda pun tidak mengucapkan saya nggak ada masalah kok, aman-aman saja. Anda tidak ngirim hadiah juga nggak ada masalah. Anda sibuk dengan bisnis Anda, saya dengan tahun baru saya, selesai. Sebenarnya itu kan pernah dilarang dulu tahun 68 sampai 99 ya, dilarang itu. 68 sebenarnya tidak ada tahun baru Imlek. Oke lah, ini gimana Anda kok tidak punya pendirian? Orang Cina saja di negerinya sana nggak pernah ada keinginan merayakan tahun baru Hijriah. Mereka punya pendirian, bukan tahun baruku, ngapain aku ikut-ikutan? Anda tidak boleh ikut-ikutan karena Anda ikut membesarkan syiar mereka. 15 hari apa kegiatan dilakukannya? Ayo, Anda harus tahu itu semuanya. Ada syiarnya mereka, syiarnya orang yang tidak beriman kepada Allah. Besok aja tahun baru Hijriah, yuk gede-gedean ayo. Kalau perlu libur 15 hari, minta pada negara. Semua syiar orang kafir, orang yang tidak beriman, haram kita mendukung syiar tersebut. Ini sudah disepakati, nggak ada khilaf dalam hal ini. Mengucapkan selamat hari tahun baru apa tadi? Imlek, karena itu termasuk membesarkan syiar mereka, maka tidak diperkenankan, dan hukumnya mengagungkan syiar selain syiar agama Islam adalah haram. Ini adalah penjelasan yang umum dikatakan oleh para ulama. Ustadz, di keluarga saya ada orang masih merayakan Imlek karena mereka beragama Buddha. Apakah boleh kita mendatangi rumah mereka saat Imlek? Lewatkan hari ritual beberapa hari, bilang aku belum bisa datang karena kesibukan. Habis itu datang, makan, minum, bawa makanan nasi bungkus, karena khawatir kita nasi dia ada gulai anjing, sup babi. Kami Satpol PP menghimbau pada seluruh masyarakat muslim untuk tidak ikut serta merayakan acara apapun dan dalam bentuk apapun. Kepada semua pemilik atau pengusaha hotel, wisma, rumah penginapan, kafe-kafe, tempat wisata, dan tempat lainnya untuk tidak mengadakan acara kembang api, meniup trompet, atau lainnya yang bertentangan dengan syariat Islam. Jika himbauan ini tidak diindahkan, kami akan mengambil tindakan tegas. Terima kasih.
Kadrun punya isu tahunan yang terus diulang-ulang. Dari isu haramin ucapan Natal, haramin niup trompet dan kembang api di tahun baru, mengharamkan perayaan Imlek dan Cap Gome, perayaan Valentine dan lain-lain sebagainya. Alasannya ya tadi itu, katanya bukan budaya Islam, tapi budaya agama lain. Tapi kalau dikasih angpau, mau tuh diterima. Melihat topi Santa, imannya langsung goyang. Mendengar bunyi trompet, hatinya langsung menjerit-jerit. Kadrun ini sebenarnya mewakili keimanan yang rapuh. Sudah ada komentar dari Huta Barat Ogan Huta Barat ya. Bapak Presiden RI yang terhormat dan begitu dicintai rakyat Indonesia serta Mendagri segera tindak dan pecat setiap kepala daerah yang intoleran. Semua ini demi masa depan bangsa dan negara Indonesia ke depannya. Untuk pembelajaran ke depan, siapapun yang menodai dan merongrong kesucian ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak pantas hidup di negara Republik Indonesia Raya ini yang kita cintai ini. Hukum negara Indonesia di atas semua hukum, itulah arti suatu negara yang berdaulat. Dari Rista Afrianti ya, negara kita berdasar Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di sini menjamin sebuah agama beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Maka kita harus saling menghormati sesama agama yang ada di Indonesia. Dari Stefanus Paris Parandi, betul negara harus hadir melindungi warganya. Dari Yusak Samjar, luar biasa Indonesia hanya lihat dan dengar nyanyi-nyanyi Natal dan merayakan Imlek langsung takut. Kami saja dengar azan tiap hari tapi iman kami tidak pernah goyah. Puji Tuhan lah. Lalu dari Iwayan Mustika, kalau begini kejadiannya di Indonesia, ada penganut agama minoritas selalu mendapat perlakuan yang tidak baik, dilarang ibadah, dilarang membikin acara sesuai dengan agamanya. Tolong pemerintah harus turun tangan mencegah kejadian ini. Kasihanlah saudara-saudara kita yang hidup di Nusantara ini. Oke, lanjut ya dari Bernardus. Ya, dari Bernardus. Rukun damai itu indah, saling mengasihi. Dari Yolenta Siu, iman tidak boleh kalah dengan panca indera. Dari Michael, ya Michael ya, kayaknya pelajaran PMP harus dihidupkan lagi deh di dunia pendidikan. Selama ini mulai pudar, banyak yang sok pinter, sok suci pada mabuk agama. Marilah kita jaga keberagaman kita, marilah kita wujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari Winel Kalumbang, mestinya pemerintah Republik Indonesia mengambil tindakan tegas. Negara tidak boleh kalah dengan oknum-oknum yang memecah belah NKRI. Oknum-oknum radikal memang harus dibina dalam hal karakter balding dan budi pekerti, serta memperdalam 4 pilar kebangsaan Indonesia. Lanjut dari Mahdi Nanggru, itu melawan konstitusi, itu makar terhadap negara, copot dan penjarakan saja. Dari Feki Poli, selama masih ada UAS, Rizik Sihab, grup di Indonesia, pasti sistem peragama di Indonesia akan kacau. Pasti ada yang dalangi untuk melarang Imlek, Nyepi, dan hari raya besar agama lain. Dari Mukhlis Fokah, semakin Ustadz Abdul Somad dicaci maki, saya makin cinta sama Abdul Somad. Semoga beliau selalu ada dalam lindungan Allah, katanya. Oke ya. Dari Vin Mei, pecat pejabat kepala daerah wajib toleran. Lanjut ya, dari Sugeng Geng, dengan melihat keadaan seperti ini, agama justru jadi penghalang untuk manusia berjumpa, berkomunikasi untuk berdoa kepada Tuhan. Dari Jeffrey Munte,
tindak tegas, jangan ada pembiaran proses hukum yang berlaku. Dari Jafar Sembiring, Jaring KL, Bapak Presiden Jokowi yang terhormat, sudah waktunya tidak cukup dengan kata-kata. Himbauan karena sudah parah, bahkan aparat pemerintah, Satpol PP, Pemda melarang ibadah Kristiani, melarang perayaan ibadah umat agama lain. Pemerintah harus tegas dan berwibawa, mampu melindungi rakyatnya. Salut untuk Wali Kota Surakarta yang mampu mengayomi semua umat beragama beribadah di daerah Surakarta, Solo ya, yaitu Gibran Raka Buming Raka. Lalu dari Henrisa Veronica, Indonesia ada 5 religi yang diakui, jadi janganlah membeda-bedakan karena semua manusia diciptakan oleh Tuhan. Biarlah masing-masing mereka memiliki kepercayaannya menurut kata hatinya. Makanan jangan banyak macam-macamnya. Oke, makanya jangan banyak macam-macamnya katanya. Tujuannya sama, dimakan biar nggak mati kelaparan. Oke. Maksudnya gini, makanan juga banyak macam-macamnya. Tujuannya sama, dimakan biar nggak mati kelaparan. Oh ya. Semua mau hidup, bukan segelintir aja yang berhak untuk hidup. Betul ya. Kita lanjut dari Berto Biaroya. Negara ini bukan milik warga negara keturunan Arab, tapi bangsa ini milik kita semua. Dari Ratini Tinim, ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga yang maha kuasa, Sang Maha Pencipta langit dan bumi, dan segala isinya, Tuhan semesta alam, kasihanilah semua orang yang melarang merayakan hari besar Tuhannya masing-masing yang mempercayainya. Tolong Tuhan Yesus, sadarkanlah mereka semua yang menghina agama Kristen maupun agama lain. Ya Tuhan, ampuni mereka semua orang-orang yang mencela agama Kristen dan agama lain, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Ya Tuhan, hanya Engkau hakim, kami yang adil, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, ini doa dia ya, dari Ratini Tini. Lanjut dari Endang Titi. Matur sembah nuwun Bapak Joko Widodo, Gusti Allah tansa pareng sehat plus kesehatan datang Bapak Joko Widodo sekeluarga. Oke, lanjut ya, dari Hendra Timang. Jangan membuat takut masyarakat dengan melihat aturan pemerintah dan hukum negara ini dengan mudah ditantang dan tidak dipatuhi oleh oknum tertentu, seolah negara ini tidak punya kekuatan hukum. Oke, kita baca dari Andrian Abdullah. Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia harus tegakkan keadilan bagi warga negara Indonesia. Indonesia terdiri bermacam-macam agama, bermacam-macam suku, bermacam-macam bahasa. Ini telah diakui negara. Pihak berwajib harus menegakkan hukum. Jangan biarkan ada manusia-manusia bejat yang ingin merusak kesatuan negara Republik Indonesia ini. Dari Marlin Franciscus, semoga yang intoleran nyimak baik video ini agar bisa hidup damai antara sesama warga negara. Ya, oke teman-teman, itu komentar dan sekaligus harapan-harapan dari teman-teman semua. Terima kasih.